Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ben semangat Doorpress dulu Pak, satu Pak ya. Dalam Pak, buat saya Pak. Oh, penyerahan hadiah-hadiah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Laka sing jawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Telat. Sajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'danil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah man indarajan nabiyuna tahta liwa'ifahu minhu wa ilaih wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsiran ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil hadratal muhtaramun. Pada para alim, para ulama, pembina dan komite SMK Bakti Praja Margasari yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Bakti Praja Margasari yang saya hormati, Bapak Ibu guru beserta karyawan SMK Bakti Praja Margasari yang saya hormati, anak-anakku, siswa-siswi SMK Bakti Praja Margasari yang saya cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan ini merupakan suatu keberuntungan bagi kita memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya,
Pak Ustadz, mohon tolong carikan dalil sahih peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Hai. Misalkan Anda ditanya, Mbak, Mas, carikan dalil sahih Quran apa hadis yang menyatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya apa? Meneng kabeh. Jawabannya ora. Kalau jawabannya tidak tahu, jawab saja begini: saya tidak membutuhkan dalil sahih untuk mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tidak butuh dalil untuk mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, sebagaimana Kanjeng Nabi tidak membutuhkan dalil, tidak membutuhkan syarat untuk mencintai umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya cintamu podo dekne ku ya enggak membutuhkan syaratnya. Sik dipotong di sik nyontok action. Coba lihat bagus enggak? Coba lihat bagus enggak? Watire pecine miring. Dibelung. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali satu doorpress ya, yang menjawab dapat sepasang sepatu Korea plus 200.000 kontan. Nanti Bapak Pembina juga mau menambah ya Pak ya. Tenang saja, ini mengawali ini dari Pak Kepala ini. Sepasang sepatu Korea dan uang 200.000 dibayar tunai. Belum. Syaratnya ini ya. Sebutkan HP-nya aja dibuka kayak gua sing. Ada yang itu browsing. Oh ya, maju dulu. Siapa yang mau maju? Silakan. Ada yang berani? Harus berani. Pertanyaan nanti. Soalnya saya tadi lihat sudah siap-siap browsing ini. Siapa? Wulan, silakan Lan, sini Lan. Iya Lan, gak apa-apa Lan, sini. Nah, Fani Wulandari 12 AKL 1. Berdiri aja nggak apa-apa. Pakai mic. Sebutkan 4 sifat wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 sifat wajib Nabi Muhammad. Yang 1 sidik, amanah, tabligh, atau langsung sepasang sepatu Korea dan uang 200.000 akan diserahkan oleh langsung Bapak Kepala. Ini bukan mahar. Bukan mahar ini, bukan ininya. Sah. Oke. Tadi yang bisa menjawab yang pertama siapa ya? Mas Agung. Tadi yang bisa menjawab siapa? 2 anak. Zahra Aulia dan Nisa Sabian. Oh ya wis, yang merasa silahkan maju. Penyerahan hadiah.
ditambah 200.000. Yang satu 200.000, yang satu ada satunya. Oh iya, iya siap. Yang pertama hanya Zahra Aulia, maju. yang 200.000 ya ini ya. Ini Nova. Ini hanya 200.000. Nah ini sama sekali. Yang kedua, silakan, Mbak. Nanti engko anggar misalnya dinteng nang pada bubar. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Hai. Enggak ada yang jawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang kita harapkan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi. adalah harapan kita bisa mencontoh, menyuri tauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Berarti disuruh minum dulu, saya tak minum dulu ya. Ini namanya idkhalus surur. Idkhalus surur min afdalil ibadah. Cukup saya saja yang tahu. Halo. Hai. Bahwasanya tidak ada satupun tokoh di dunia yang biografinya ini tercatat secara detail kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mulai dari awal lahirnya sampai beliau meninggal, perilaku sehari-hari ini betul-betul disebutkan secara detail. Silakan Anda memilih tokoh siapa yang paling Anda gemari. Apakah di situ biografinya tercatat secara detail? Contoh, Gung, kamu tokoh idolanya siapa? Terserah. Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad jelas. Yang lain? Sepak bola siapa? Hah? Marco Esensial. Saya tanya sama aku, kamu mengidolakan Marco Esensial, apakah kamu tahu biografi awit mulai baru lahir sampai meninggal? Belum meninggal. Ya sudah, mulai dari lahir sampai perjalanan hidupnya, apakah di situ tercatat secara lengkap? Kayaknya tidak. Silakan mencontohkan lagi siapa? Bu Cece. Idolanya siapa Bu Cece? Andin. Andin. Bu Cece tahu mulai dari baru lahirnya si Andin Martopo apa? Amanda Manopo, Pak. Amanda Manopo sampai sekarang menjadi panti jompo. Tahu nggak? Nggak tahu.
Tetapi kalau sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini secara terperinci yang tadi dibacakan oleh ibu guru juga, itu adalah berisikan sejarah. Mulai dari kandungan sampai meninggal dunia ini tertulis secara detail. Bahkan tata cara Kanjeng Nabi ini buang hajat itu pun disebutkan. Mana ada tokoh di dunia ketika buang hajat diceritakan caranya ini sambil berdiri apa duduk? Tidak ada. Bahkan sesuatu yang paling intim sekalipun sejarah Nabi Muhammad ini ditulis. Bagaimana tata cara Kanjeng Nabi mempergauli istri-istrinya ini pun tercatat secara detail. Karena apa? Di dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad ini tidak ada kekurangan, tidak ada celah satupun, tidak ada aib satupun, sehingga tercatat secara detail. Ini Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya betul Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Artinya Laura lengkap bahwasanya di dalam diri Rasulullah ini terdapat suri tauladan yang baik. Bahkan di dalam diri Rasulullah ini yang paling menonjol, dan memang ayat-ayat yang ditunjukkan di dalam Al-Quran yang mensifati Nabi, semua ayat yang menunjukkan pada Nabi di dalam Al-Quran ini bermuara kepada akhlakul karimah. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang perihal Nabi di dalam Al-Quran kecuali di situ menunjukkan tentang akhlakul karimah. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan innama bu'iftu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya tidaklah Kanjeng Nabi ini diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlakul karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kalau kita lihat orang Arab ini disifati di dalam Al-Quran, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab itu begitu bengis, begitu kufurnya, begitu nifaknya, begitu munafiknya, begitu kerasnya. Bahkan paling sesuatu yang menjadi kegemaran orang-orang Arab adalah berperang. Kesalahan sedikit itu berperang, dan memang perang menjadi profesi orang-orang Arab. Lah ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di sebuah lingkungan yang sangat keras sekali. Akan tetapi setelah itu Kanjeng Nabi mampu melunakkan hati yang keras sekalipun. Makanya apa? Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan belas kasihan Kanjeng Nabi, dengan kelunakan hati Kanjeng Nabi, maka orang-orang Arab ini menjadi lemes, menjadi lunak, menjadi jinak, bahkan masuk Islam secara sukarela. Dan hal ini ditiru oleh para wali songo ketika masuk ke daerah Jawa. Jawa ketika dimasuki oleh para wali songo ini sudah memiliki kebudayaan yang sangat tinggi, sudah memiliki kepercayaan, sudah memiliki akidah yang sangat kuat dan sulit untuk ditembus. Kalau kita lihat, kalau di tanah Jawa orang yang berhak untuk berbicara masalah agama ini bukan sembarang orang. Ada khusus kelas Brahmana saja yang diperbolehkan untuk berbicara masalah agama.
kelas kesatria pun ini belum diperbolehkan, apalagi kelas ecek-ecek. Kelas apa? Kelas sudra. Ini tidak boleh. Sangat sulit untuk menembus Jawa, akan tetapi Wali Songo bisa menembus tanah Jawa yang sulit ditembus sekalipun, dan bahkan bisa menjadi mayoritas Islam di Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi Dorpres. Bisa ngucap syahadat. Sering takut sholat Jumat karo nyem. Pak guru sholat Jumat sih hukumnya apa? Satu Dorpres. Siap? Siap. Siap? Siap. Siapa yang berani maju? Saya, Pak. Ya, silahkan. Naswa. Aja. Ora payu hadiah. Ya sini. Pada umur berapa Kanjeng Nabi diutus menjadi Rasul? Nabi diutus menjadi Rasul pada umur 40 tahun. 40 tahun. Sepasang sepatu Korea 200.000 dibayar tunai. Mobil tuh. Monggo Bu Musi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya teruskan bahwasanya dakwah menuju tanah Jawa ini tidaklah mudah. Para Wali Songo bisa menembus ke tanah Jawa, ini berarti sangat luar biasa sekali. Meniru contoh dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad pada awal dakwah ini penuh dengan penyiksaan, penuh dengan perjuangan. Kanjeng Nabi mau menuju masjid, ini ada yang langganan melempari kotoran onta yang masih hangat, mak ceplok des es hangat jebule petis. Besoknya lagi jalan-jalan mau ke masjid, mak ceplok luwih panas manih jebule petis. Petis kalau disakali salak itu terbuat dari bongkrek, kemudian pakai mengreng ijo, dikasih kamijara, dilepet ning bubur, rasanya maknyus. Kanjeng Nabi langganan dilempari kotoran onta, tetapi Kanjeng Nabi sabar, tidak pernah membalas. Bahkan sesekali ketika Kanjeng Nabi setiap harinya melakukan rutinitas yang sama, kok tidak ada orang yang melempari kotoran onta, ditanya. Yang biasa melempar saya dengan kotoran onta ini mana? Lah Kanjeng Nabi orangnya lagi sakit. Di mana rumahnya? Rumahnya di sana. Kanjeng Nabi langsung bergegas membuat makanan yang enak-enak, menjenguk tadi orang yang langganan melempari Kanjeng Nabi dengan kotoran unta. Sampai-sampai di sana orangnya langsung menangis, ya Allah,
teman terdekat saya saja belum ada yang menjenguk saya, lah kok orang yang selalu saya sakiti kok malah pertama yang menjenguk saya. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanpa diajak, tanpa disuruh, ini langsung luluh mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ulangi Mel. Mel, diulangi 200.000. Tambahin sepatu Korea loh, gak mau. Ini merupakan kelunakan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Kanjeng Nabi disakiti pun ini tidak pernah membalas. Tetapi kalau yang berurusan dengan masalah agama, Kanjeng Nabi adalah orang yang pertama maju di medan laga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Di awal saya tadi menyebutkan pertanyaan pada Fani Wulandari, sifat wajib bagi Rasulullah, dan ini merupakan bekal kalian menuju kesuksesan di masa depan ketika kalian mengamalkan 4 sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sidik. Mel, sidik artinya apa? Sidik artinya apa? Sidik artinya jujur. Jujur ini merupakan modal utama kalian ini menuju sukses, baik jujur seketika kalian masih di sekolah ataupun ketika kalian sudah menuju dunia kerja. Dicontohkan Kanjeng Nabi pada saat kecil ini diajak berniaga oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Kanjeng Nabi ini ketika berniaga menjual hewan, menjual kambing, menjual onta, ini tidak pernah menipu, bahkan menunjukkan cacat yang ada pada barang dagangannya. Kanjeng Nabi ketika ditanya, "Mas, ini harganya berapa? Ini yang ini 3 juta, ini 5 juta. Kok beda padahal besarnya sama?" Ini 5 juta karena mulus, tetapi ini 3 juta karena di sini ada lukanya, ada cacatnya. Ini tempatnya. Sehingga apa yang terjadi? Pelanggan merasa puas karena tidak dibohongi oleh penjual, walaupun di situ cacat kemudian dibeli, tetapi dia sudah mengetahui dari awal. Sehingga ketika pulang ini tidak ada penyesalan, tidak ada yang namanya gerutu. Semua ya tuku larang-larang jebule anak korenge. Apalagi yang sering terjadi ketika kalian itu piknik, kalian itu ziarah, kemudian membeli buah, membeli 5 kilo. Nah, Pak Ahmadi yang sering jalan-jalan ini membeli buah 5 kilo, di atasnya mulus-mulus. Ternyata ketika pas dibuka isinya bosok. Untung yang beli Pak Ahmadi, angger sing tuku nyong semua ya tuku larang-larang. Lah sehingga apa? Ketika orang itu sekali dibohongi, bukan hanya dia itu tidak akan membeli kepada pembeli tersebut, tetapi dia akan mempengaruhi calon-calon pembeli yang lain. Nah sehingga apa? Ini justru mematikan pasaran. Ketika kalian kok berusaha
berdagang ataupun usaha yang lain, kemudian kalian kok tidak jujur karena kepengen untung banyak, maka tidak akan lama usahanya. Tetapi ketika kalian menerapkan sifat jujur, insya Allah di situ akan mengundang pelanggan menjadi banyak. Seperti halnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika belum sampai ke tempat ini sudah banyak pelanggan yang mengantri. Bahkan ketika Kanjeng Nabi tidak berangkat berniaga, Kanjeng Nabi ditanyakan, selalu ditanya, di mana ini Kanjeng Nabi? Lah ini yang perlu kalian tanamkan. Pribadi-pribadi yang jujur, baik ketika masih di sekolah, dan ini harus dilanjutkan ketika kalian nanti lulus nanti. Ketika ditempatkan oleh Allah dimanapun berada, menjadi wirausahawan yang jujur, menjadi karyawan yang jujur. Ini modal. Yang berikutnya adalah amanah. Amanah artinya apa, Mbak? Dapat diawasi atau tidak diawasi. Ini contoh ketika kalian ujian ini. Diawasi atau tidak diawasi, kalian harus jujur. Kalian harus mengerjakan sendiri. Ini memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Ketika kalian mendapatkan orderan, janjinya misalkan tanggal sekian, maka harus ditepati. Maka di situ akan mengundang pelanggan, pelanggannya akan menjadi semakin banyak. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Torpes yang terakhir, Pak. Terakhir itu sing madan nangil loh. Yo, yang berani maju silakan. Kudung ping. Oh ya. Bawa mic Mas, satu Mbak. Pertanyaannya, karena ini cewek ini ya, sebutkan 2 istri Nabi. 2 saja, istrinya kan banyak. Sebutkan 2 saja. Khadijah dan Aisyah. Sepasang sepatu Korea dan uang 200.000 dibayar tunai. Satu tahun. Mohon maaf, 200.000 saja Mbak ya. Sepatu Koreanya nanti ya. Belum ada. Bu Tati monggo. Karena tadi sepatunya sudah kadung disebut, ternyata enggak ada, akhirnya ditambahi oleh Pak Rianto. Karena nggak ada persiapan jadi nggak dibungkus, mohon diterima ya. Rezeki anak solehah. Yang merasa yatim piatu, silakan maju ke depan, ada sesuatu buat Anda. Tapi yang jujur ini, kalau nggak jujur berarti orang tuanya dikatakan meninggal. Yang yatim piatu, silakan yang yatim piatu. Iya. Silakan maju Mbak. Ada lagi? Masnya ada enggak?
Silakan maju dulu. Silakan sini. Duduk dulu Mbak ya. Duduk dulu. Bapak Ibu guru ada? Yatim piatu. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara yang sederhana ini, peringatan Maulid ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada satu sahabat, ini nunggu persiapan Mbak ya. Ini lagi disiapkan. Pernah ada salah seorang sahabat ini bertanya kepada Kanjeng Nabi. Di saat Kanjeng Nabi ini lagi khutbah. Pertanyaannya sederhana, Kanjeng Nabi, hari kiamat itu kapan? Kalau saya tanya Bu Jaja, kiamat sih kapan Bu? Boro-boro kiamat Pak, ngarep-ngarep ya ora. Ajak ada kiamat di sila kayak nyeremi. Tapi memang ada salah seorang sahabat yang tanya Kanjeng Nabi, kapankah hari kiamat itu tiba? Ketika ada salah seorang sahabat bertanya kapan hari kiamat, ditanya pulang, emangnya persiapan kamu untuk menghadapi kiamat itu apa? Dijawab dengan pede, persiapan saya, modal saya cuma satu Kanjeng Nabi. Apa? Modal saya adalah cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan modal cinta, tapi cinta kepada Kanjeng. Kalau cinta kepada dia, ini belum tentu loh ya. Syaratnya adalah cinta kepada Gusti Kanjeng. Lah yang namanya cinta itu bukan hanya diucapkan, tetapi buktinya mana? Seperti halnya Ojak ketika mengucapkan Neng, I love you. Lah kemudian si Melani tanya, buktinya apa? Belalah dadaku. Langsung si Melani ngambil pekul, sini tak belah. Kan nggak mungkin, ya enggak? Untuk membuktikan cintanya apa? Ojak langsung bilang, gunung tinggi kudaki, lautan luas kusep. Artinya apa? Cinta butuh pembuktian. Bukan hanya diucapkan tetapi dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatannya. Pengorbanan Ojak ini apa? Membuktikan cintanya kepada Melan. Oh iya. Seperti halnya cinta kita kepada Kanjeng Nabi, buktinya apa? Ada sebuah makalah, kalau nggak salah begini, man ahabba syai'an aktsara dzikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan selalu mengingatnya. Halo. Hai. Seperti kamu cinta kepada dia, kamu selalu terbayang-bayang, ya kan? Ya kan? Iya ya, kayak wis duwe pacar. Orang ketika mencintai sesuatu maka dia akan sering ingat. Seperti halnya kita mencintai Kanjeng Nabi, maka kita akan selalu mengingat Kanjeng Nabi. Dengan cara apa? Membaca sholawat, membaca berjanji dan lain sebagainya. Amin Allahumma Amin. ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan memperingati semacam ini kita tercatat sebagai orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang muhibbin, sehingga apa? Jawaban Kanjeng Nabi terhadap orang yang tadi bertanya, kemudian jawabannya modal saya cuma satu, yaitu cinta kepada Nabi. Jawaban Kanjeng Nabi apa? Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan
beserta orang-orang yang dicintainya. Amin Allahumma Amin. amin Allahumma Amin. Seneng karo Pak Ahmadi berarti nanti dikumpulkan dengan Pak Ah. Seneng sama Bu Ika berarti nanti dikumpulkan dengan Bu I. Seneng dengan saya nanti sendiri-sendiri aja. Mau diserahkan Pak? Oh iya diserahkan. Silakan Pak, ambil posisi. Jadi ada sebuah keterangan seperti ini. Kanjeng Nabi pernah mengatakan kurang lebih gini, ana wa kafalatul yatim kahadza. Saya dengan orang yang menanggung orang yatim, anak yatim ini seperti ini. Jadi Kanjeng Nabi itu sangat mencintai orang-orang yang menyantuni anak yatim. Karena apa? Kanjeng Nabi ini dibesarkan menjadi anak yatim, sehingga apa? Sangat mencintai orang-orang yang menanggung orang-orang yatim. Mudah-mudahan SMK Bakti Praja khususnya dan para bapak ibu guru yang menyantuni anak yatim, mudah-mudahan dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi seperti dua jari seperti ini. Saya tadi mendengarkan juga, lah bocah yatim amburadul krungu mikirnya madan krungu. Kalau saya memaklumi, terkadang kita melihat anak-anak yatim itu kadang terkesan nakal. Harus kita maklumi sebab dia dibesarkan tanpa didikan seorang ayah, tanpa didikan orang tuanya, kedua orang tuanya secara instan, sehingga apa? Ini agak belatang ataupun apa, ini wajar. Karena didikan seorang embah dengan orang tua ini akan sedikit berbeda. Itu harus kita maklumi, harus kita doakan. Dan ini orang-orang yang menyantuni anak yatim ini sebagai jimat. Saya sering mengatakan pesugihan putih yang paling manjur itu adalah ngingu tuyul. Ngingu tuyul. Tuyul mereka adalah bocah-bocah yatim. Lah makanya ketika saya ngingu tuyul sing pada ngantuk tak kejis-jis men ora salah paham. Ngingu tuyul sebelum dipesugihan ngingu tuyul. Tuyul-tuyul bocah yatim. Ini akan apa? Berdampak besar ataupun memiliki potensi besar untuk menarik rezeki dari langit. Ini makanya apa? Orang-orang yang selalu menyantuni anak yatim biasanya apa? Bisa dilihat dari rizkinya ataupun ekonominya yang drastis. Tetapi harus hati-hati, jangan sampai menyakiti anak-anak yatim, apalagi memakan sedikit pun harta dari anak yatim. Ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan dalam momen kita memperingati maulid kita kali ini, mudah-mudahan kita betul-betul tercatat sebagai orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi, dan mudah-mudahan dikumpulkan bareng besertaan dengan para Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah dari Bapak Ustadz Hadibul Umam, yaitu tentang kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tausiah yang diberikan oleh Bapak Ustadz Hadibul Umam bermanfaat bagi kita semua.
serta meningkatkan rasa cinta kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung apa? Satu lagu aja. Terus kesambung apa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wow.